Podcast Baca Novel. Teruntuk kamu yang tidak terlalu suka membaca tapi tidak ingin melewatkan cerita menarik dalam sebuah novel, aku Yofi Chandra dari Podcast Baca Novel hadir untuk membacakanmu cerita dalam novel yang pernah kubaca, sekedar untuk menemani waktu senggangmu atau mengantarmu ke tempat tidur. Selamat malam teman-teman semua. Aku ingin mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah setia mendengarkan podcast baca novel sampai ke episode 3 kemarin. Dan sekaligus aku ingin mengucapkan beribu maaf karena seharusnya Jumat kemarin aku upload episode 4, tapi karena beberapa kendala akhirnya episode 4 uploadnya mundur sampai malam ini. Malam ini aku masih akan membacakan novel yang berjudul Hatimu, Cinta yang Selalu Meragu, karya Salsa Octiva. Ini dia episode 4. Selamat mendengarkan dan semoga malammu menjadi lebih indah dengan mendengarkan podcast baca novel. Podcast baca novel. Suster baru saja keluar dari kamarku. Rain langsung menyodorkan beberapa butir obat ke tangan kiriku. Ia mendekatkan gelas air putih kepadaku saat aku sudah memasukkan semua obat itu ke mulut. Gadis itu duduk di kursi di samping ranjang. Tangannya mengusap-usap kepalaku, dan aku menikmatinya sampai aku teringat dia melakukan hal yang sama kepada Agia tempo hari. Namun, tetap saja aku tidak melakukan apa-apa. Aku tidak memintanya berhenti mengusap kepalaku, tidak menepis tangan itu dari sana. Aku membiarkannya. Memejamkan mata, tapi bukan tidur. Obat sialan itu tidak akan dengan mudah melemahkan benteng pertahanan siagaku. Rain tetap membelai kepalaku untuk beberapa saat lamanya, lalu berhenti. Terdengar seperti mematikan AC. Sejurus kemudian, aku merasa dia tengah mengusap gips pada pergelangan tanganku, meski samar. Cepat sembuh ya Barbar, jangan sakit lama-lama. Dan kemudian dia mengecup dahiku, kelopak mataku, pipi kiriku, terakhir mengecup sekilas ujung bibirku. Good night, sleep tight and have a nice dream, Bar. Ia meninggalkan aku begitu saja, dan kurasa lebih baik begitu. Paling tidak, aku jadi bisa sering-sering menarik nafas panjang tanpa Rain harus cerewet menanyakan mengapa aku melakukan itu. Dia selalu begitu. Dia akan mulai menggodaku saat aku mulai menarik nafas panjang. Katanya, menarik nafas panjang membuat aku terlihat jauh lebih tua. Membuatku terlihat seperti laki-laki putus asa. Membuatku terlihat seperti tidak percaya harapan, dan sebagainya. Aku membuka mata, lalu meraih BlackBerry di atas meja. Sedikit kesulitan mengetik pesan singkat dengan tangan kiri. Send to Renby. Minta tolong katamu. You're not always here, Rain. You're not even capable to do it. Karena memang dia tidak akan pernah bisa benar-benar ada di sini. Untukku. Karena ada Agia juga dalam hidupnya. Dan aku mau tidak mau harus belajar berbagi. Podcast baca novel. Sudut pandang Agia. Keputusan mengejutkan. Rain begitu cantik di mataku saat tidur. Ini bukan gombal. Lihat saja. Raut wajahnya begitu tenang. Tak tersenyum, tak merengut, datar, tetapi tetap terlihat hidup.
Bagusnya, dia tak pernah melakukan hal-hal bodoh saat tidur, seperti mengigau, mendengkur, belepotan penuh iler, atau yang lainnya. Aku suka melihatnya tidur. Aku bisa leluasa mengamati setiap detail yang muncul pada wajahnya, lalu menghafalnya. Kerutan, bekas luka, tai lalat, hingga rambut-rambut halus berwarna keemasan yang memenuhi bagian atas bibirnya hingga pipi dan dagu. Rasanya aku bahkan sanggup menggambarkan kembali dengan mata tertutup. Ia meringkuk di atas sofa tak jauh dari ranjangku, membuatku tak bisa mengamati detail wajahnya yang seperti biasa kulakukan saat menemukannya tengah tertidur. Apalagi beberapa anak rambut menutupi sebagian wajahnya. Tanganku gatal, ingin menyingkap dan menyelipkan di balik daun telinga. Membetulkan letak selimut yang tak lagi membungkus seluruh bagian tubuhnya dengan sempurna. Meski aku bisa bangkit dan berjalan dengan mudah ke arahnya, tetap tak akan kulakukan. Rain begitu sensitif. Suara lirih langkah kaki mengendap-endapku berpeluang membangunkannya. Aku memutuskan membiarkannya seperti itu, dan kembali menikmatinya saja yang bisa kulakukan. Mengingat-ingat nihil, aku tetap tak bisa menghitung berapa banyak dari saat-saat aku mengamati Ren tidur yang berakhir dengan mengambil gambarnya diam-diam dengan kameraku. Mencetak foto-foto itu lalu menyimpannya pada sebuah album yang kusembunyikan di bawah tumpukan baju-bajuku dalam lemari. Aku bahkan mengambil setiap foto tidurnya hampir rutin. Jadi aku mau membaca perubahan sekecil apapun, bukan untuk apa-apa. Awalnya aku berpikir mungkin album foto seperti itu cocok dijadikan kado spesial saat dia menikah nanti. Tapi sepertinya aku akan mengurungkan niat itu. Aku ingin menyimpan dan menikmatinya sendiri. Ren tak akan membutuhkan foto-foto itu, pun juga dengan suaminya. Bukankah laki-laki yang akan menjadi suaminya nanti akan bisa dengan mudah menikmatinya saat-saat mengamati wajah tertidur Ren? Dia yang akan selalu bersama Ren, bukan aku. Jadi, aku yang lebih membutuhkan foto-foto itu untuk mengenangnya. Untuk mengenang bahwa kami pernah bersama-sama begitu lama. Jelas lebih lama dari laki-laki yang akan menjadi suaminya nanti. Suami. Benarkah baru saja aku memikirkan Ren bersuamikan laki-laki lain? Dadaku seketika nyeri. Nyeri yang sudah tidak asing lagi. Aku sudah sering merasakannya. Aku menghabiskan seluruh waktu dalam seumur hidupku hingga detik ini hanya berkutat kepada Ren dan laki-laki yang berada di sekitar Ren. Bahkan aku bisa menyebutkannya secara berurutan dari awal hingga yang paling akhir, Bari. Pertama, Ilham, ketua English Club. Adik kelasku juga, karena kami bersekolah di tempat yang sama saat SMA dulu. Dari berbagai kandidat yang ada ketua OSIS, kapten tim sepak bola, dan vokalis band sekolah, Ren lebih memilih laki-laki yang berpenampilan biasa dan berkacamata itu. Berjalan di sekitar 2 tahun, lalu putus karena bocah itu mendapat beasiswa kuliah di London. Ren tidak suka long distance relationship. Bukan karena dia tidak bisa menjaga sebuah komitmen di atas jarak yang membentang. Tapi lebih karena dia tidak ingin membiarkan Ilham menjadi tidak konsentrasi dengan beasiswanya. Kedua, Tirta, juniornya di kampus. Aku tidak begitu mengenalnya karena kami berbeda universitas. Aku mengambil program studi teknik arsitektur, sedangkan Ren lebih suka berkutat pada desain interior. Kasusnya sama, dari beberapa kandidat yang lebih berkompeten yang muncul dan menawarkan cinta, Ren lebih memilih Tirta, berpenampilan cupu dan berkacamata. Kali ini ia mengesampingkan ketua Mapala, aktivis sosial Senat, bahkan seorang model yang wajahnya kerap menghiasi halaman-halaman iklan sebuah majalah. Yang terlihat jauh lebih cocok dengannya. Berjalan hampir 2 tahun, putus karena Tirta mulai memperbaiki penampilannya,
mulai meninggalkan kacamata dan berganti dengan kontak lens. Rain tidak suka dan mereka putus. Ketiga, Bari. Semua berawal dari ketika Rain kebingungan mencari tempat magang. Aku mengusulkan agar dia memasukkan CV ke Insight sejak masih kuliah dulu. Aku sudah menjadi freelancer di sana hingga akhirnya lulus dan benar-benar menjadi karyawan tetap sampai sekarang. Bukan karena nepotisme, tapi karena Insight memang bergerak di bidang yang Rain kuasai juga. Insight adalah perusahaan yang menangani desain bangunan, desain interior, dan custom made furniture. Aku mengenalkannya kepada Bari, dan entah bagaimana bisa tiba-tiba dia sudah menjalin hubungan spesial dengan atasanku itu tanpa memberitahuku terlebih dahulu. Aku tidak marah. Aku tidak berhak marah, bukan? Aku hanya sedikit kecewa. Bolehkah? Namun paling tidak aku berkesempatan mengamati dan mempelajari semua yang para pacar Rain lakukan kepadanya. Apa yang membuatnya tertawa bahagia, apa yang membuatnya menangis sedih. Meski aku ingin membahagiakan Rain dengan caraku sendiri. Terkadang ilmu yang kuserap dari mereka berguna juga. Aku membiarkannya menjadi milik Bari. Untuk sekarang ini. Tidak. Aku tidak berniat merebutnya. Itu bukan tindakan laki-laki sejati. Entah mengapa, aku selalu yakin Rain tidak akan bertahan lama menjalin hubungan dengan seseorang. Tidak akan lebih dari 2 tahun. Rain sebenarnya bukan tipikal perempuan yang mudah bosan. Dan dia juga jelas bukan termasuk golongan pasangan yang membosankan. Hanya saja, pengalaman mengajarkanku untuk berharap Rain tidak akan bertahan lebih dari 2 tahun dengan seorang laki-laki. Jadi, yang kulakukan hanya diam, mengamati, dan menunggu mereka berakhir pada 2 tahun. Entah sampai kapan aku akan melakukan itu, membiarkan Rain berhubungan dengan orang lain, dan membiarkan diriku sedikit dikesampingkan sejenak, menunggu sampai saat hubungan mereka berakhir, dan aku kembali berada di sisinya. Menyakitkan memang, namun aku baik-baik saja. Mungkin aku sudah terlalu terbiasa, hingga aku takut untuk mengatakan yang sejujurnya. Aku takut jika kejujuran itu menghancurkan semua yang aku punya atas Rain. Podcast Baca Novel. Aku terlonjak saat pintu yang tak jauh dari ranjang terbuka tiba-tiba. Seorang suster muda berusia kira-kira seumur Rain berdiri sambil tersenyum di sana. Manis. Ia menghampiriku sambil membawa nampan berisi sarapan pagiku. Meletakkannya di atas meja, lalu ia menatapku sejenak. Matanya menawan. Sarapan paginya, Pak? Agia, jangan panggil saya Bapak. Dia tak berhenti tersenyum dan terus mencuri pandang ke arahku saat tangannya sibuk menekan-nekan dadaku menggunakan stetoskop yang dia keluarkan dari saku. Semua normal. Saya akan kembali tepat pukul 9 untuk mengantarkan obat dan mengganti perban pada kepala Anda nanti. Aku mengangguk, berusaha untuk tidak bereaksi lain, dan lagi memang sedang tidak berminat untuk bereaksi lain terhadapnya. Hanya membalas pandangan matanya dengan tatapan tajam. Aku tidak sedang berusaha membuatnya terkesan. Aku tidak bisa melakukannya di depan Rain. Ya, aku tidak bisa berusaha membuat orang lain, perempuan lain, terkesan saat aku sedang bersama Rain. Rasanya aneh. Bayangkan saja, bagaimana bisa aku berusaha mencari perhatian perempuan lain di depan satu-satunya perempuan yang ingin kubuat tertarik kepadaku. Dan meski Rain tengah tertidur dan tidak mengetahui hal itu sama sekali, rasanya tetap aneh untukku. Sebut aku bodoh. Kadang aku berpikir kebodohan semacam itulah yang membelengguku. Aku merasa tidak sepantasnya mempunyai perasaan lain kepada Rain selain persahabatan atau persaudaraan. Di satu sisi, aku merasa tidak seharusnya berusaha membangun perasaan semacam perasaan yang aku punya untuk Rain.
kepada orang lain. Aku merasa seperti tengah membohongi diriku sendiri. Aku merasa seperti tengah mengkhianati perasaanku sendiri. Suster itu tersenyum sekali lagi sebelum akhirnya membalikkan badan dan berjalan meninggalkanku. Sedetik kemudian, ia menghilang di balik daun pintu yang kembali tertutup rapat. Aku menghela napas panjang. Dasar. Terlonjak saat Ren mengejutkanku dengan suaranya yang tiba-tiba. Kupikir dia masih tertidur pulas. Duduk di sofa, tengah menatapku tajam dan melempar senyum kecut. Rambut pendeknya sedikit berantakan. Apa? You're trying to make a move on her. Ren bangkit dari duduknya, lalu menghampiriku. Ia kini duduk di tepian ranjangku. Cemberut, tangannya terjulur dan mencubit pipiku, membuatku meringis kesakitan. 23 years is enough time to know a person, Ki. And you are being so obvious. Kamu akan cerewet dan bertingkah lucu di depan perempuan yang gak berpotensi menjadi selain teman. Kamu akan diam dan mulai salah tingkah di depan perempuan yang menarik hati kamu. Ngaco. Itu sekedar akting bodoh. 23 tahun, hanya itu yang terbaca. Apa dia tidak tahu? Aku tidak mungkin akan diam dan berhenti bertingkah konyol yang berpeluang menciptakan segaris senyum di bibirnya begitu saja. Aku pernah melihatnya berteman dengan tangis dan kesedihan untuk beberapa saat lamanya. Aku bersedia melakukan apapun agar dia tersenyum. Dan aku melakukannya bukan karena dia hanya berpotensi sebagai teman, tapi karena hanya ingin melihatnya tersenyum dan bahagia. Selalu seperti itu. Lagi pula, aku harus menyiapkan alibi, bukan? Aku tidak mungkin membiarkan Ren dan Bapak berpikir aku mengalami penyimpangan seksual karena tidak pernah sekalipun melihatku menjalin hubungan dengan perempuan lain selain Ren. Come on. Ego dan harga diriku terlalu terluka untuk disakiti dengan cara itu. Jujur, aku pernah merasa tertarik pada 1-2 perempuan yang masuk ke hidupku. Aku mencobanya, jatuh cinta tentu saja. Memang apalagi? Aku pernah benar-benar mengira itu cinta, dan ternyata bukan. Selalu bukan. Bagaimana aku bisa mengatakan tentang jatuh cinta, tapi aku sanggup mengesampingkan perempuan itu hanya karena Ren? Bagaimana aku bisa lebih peduli tentang apa yang membuat Ren menangis dan bersedih dibanding perempuan berstatus pacar itu? Bagaimana bisa aku berusaha lebih keras membuat Ren tersenyum dan bahagia dibanding perempuan berstatus pacar itu? Itu bukan cinta. Itu tidak mungkin cinta. Aku tahu dengan jelas mereka semua perempuan-perempuan itu benar-benar tulus memperhatikanku, menyayangiku, mencemaskanku. Aku berusaha membalas itu semua. Aku berusaha dan tidak pernah benar-benar bisa. Aku menggenggam jemari Ren yang masih menempel di pipi kiriku, membuatnya melepaskan cubitan tangannya dari sana, meninggalkan rasa kebas yang membuat pipiku sedikit kaku. Aku tersenyum, lalu menunjuk sarapan pagiku dengan ekor mata. Suapin aku makan ya. Dasar manja. Ren meraih nampan sarapan pagiku, lalu mulai menyuapiku. Podcast.